Pemirsa, per 1 Juli mendatang, warga yang hendak membeli BBM jenis Pertalite dan Solar diwajibkan mendaftar melalui laman atau aplikasi My Pertamina. Bagi warga yang sudah mendaftar, pengguna kendaraan tidak perlu lagi membawa aplikasi pada ponsel saat bertransaksi. Pertamina menyebutkan aturan ini bertujuan untuk menentukan siapa warga yang berhak menerima BBM penugasan agar tepat sasaran. Sementara uji coba dilakukan di sejumlah kota yang tersebar di 5 provinsi, yakni Jawa Barat, Yogyakarta, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara. Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Irto Ginting, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, dan Yeri Tawalujan, Ketua DPP Perindo Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Selamat malam, Bung Bram. Ya, kita ke Bang Irto terlebih dulu ya. Bang Irto, pasti pertanyaan sederhananya, kalau bisa mudah kenapa dibikin sulit? Oke. Baik, kalau kita mau bicara masalah apa tadi untuk Pertalite dan Solar, kita mulai dulu dari hulunya. Kenapa ini harus diterapkan? Kalau kita bicara dari awal adalah subsidi energi sudah disampaikan oleh pemerintah itu sudah mencapai 500 triliun lebih, ya. Artinya dengan biaya 500 triliun itu bisa membangun berapa sekolah, kita bisa bangun berapa rumah sakit dan bangun hal-hal yang lain gitu ya. Nah, Pertamina Patra Niaga dalam hal ini yang diberikan penugasan untuk menyalurkan solar dan Pertalite itu harus punya penugasan supaya itu bisa tepat sasaran. Jadi BBM-nya harus tepat sasaran sesuai dengan kuota yang diterapkan, yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau kita masih jalan seperti ini, banyak yang masih belum atau tidak tepat sasaran. Diprediksi kita akan over kuota di tahun ini bila memang masih yang membeli BBM seperti saat ini adalah banyak yang tidak tepat sasaran. Maka itu dengan sistem ini kita harapkan pembelian atau penyaluran BBM subsidi baik Pertalite maupun Solar bisa tepat sasaran. Ya, sampai di sana Bang Irto, mohon maaf saya potong. Sudah dipikir matang-matang tidak keluhan-keluhan mereka yang tidak punya kuota misalnya, kemudian juga bisa saja ada gangguan sinyal, termasuk data pribadi, kerahasiaan dan keamanan data pribadi untuk mereka yang seharusnya dianggap dan mudah untuk mengakses Pertalite dan Solar. Ya, sudah Bung Bram. Jadi kita sudah coba mengakses itu gitu ya. Jadi kembali kalau tadi bicara kuota segala macam, kuota untuk internet maksudnya kan ya. Tentu. Ini kita kan hanya untuk mendaftarnya saja melalui web My Pertamina, subsidi tepat.mypertamina.id. Ini berbeda dengan aplikasi ya, makanya di sini masih tertulis judulnya aplikasi. Berbeda dengan aplikasi My Pertamina yang selama ini orang menggunakan untuk beli BBM, beli LPG dan lain-lain. Jadi ketika masyarakat sudah mendaftar dan sudah terkonfirmasi nomor polisinya sesuai dengan STNK-nya, dengan foto mobilnya, mereka sementara ini akan kita masukkan dalam yang terdaftar. Dan dia bisa mendapatkan QR Code. QR Code itulah yang nanti digunakan pada saat mengisi. QR Code tidak harus di handphone, bisa di print, bisa dibawa semacam masyarakat membawa STNK seperti itu. Jadi itu melekat ke kendaraan ya. Jadi kita harap orang yang menerima QR Code bertanggung jawab terhadap QR Code yang diterima. Itu untuk kendaraannya gitu ya. Jadi setiap membeli bisa tunjukkan itu. Tapi kalau dia punya aplikasi My Pertamina, ini juga bisa terkoneksi. Artinya QR Code-nya itu juga nanti akan masuk di dalam aplikasi My Pertamina. Bisa dia gunakan juga. Jadi ini apa namanya optional ya, memakai aplikasi ataupun pakai print itu seperti itu. Andai apa yang dijelaskan itu dan diterapkan di lapangan semudah itu juga, tentu semuanya tidak akan berteriak. Tidak semuanya saya pikir, tapi banyak yang berteriak dan memprotesnya. Saya ke Bang Yeri. Bang Yeri, saya ingin tahu tanggapan Anda mengenai hal ini. Sebagai partai yang mendengarkan suara rakyat, Partai Perindo itu sangat peka ya dengan teriakan ibu-ibu maupun bapak-bapak kaum
menengah ke bawah, khususnya yang di desa-desa, mengenai rencana pembelian Pertalite dan solar bersubsidi dengan memakai semacam aplikasi. Tadi diprotes itu bukan aplikasi, tetapi kira-kira seperti itu. Walaupun sebagai partai tentu kami menyadari bahwa pembatasan pemakaian BBM bersubsidi itu sudah harus dilakukan agar tepat sasaran. Jadi saya setuju tadi dengan Bang Irto, tetapi perbedaannya di sini adalah ketika sudah memakai semacam aplikasi, maka itu bisa kontraproduktif. Kenapa? Karena umumnya masyarakat kelas menengah ke bawah di Indonesia itu kan belum memiliki ponsel, teknologi, belum semua punya smartphone, handphone berbasis Android, apalagi di daerah-daerah, di pedalaman, di desa-desa. Kemudian yang kedua, ini bisa jadi kontraproduktifnya karena kita lihat tanpa memakai aplikasi saja, antrian di SPBU itu sudah mengular. Ya. Kadang-kadang bisa sampai 2-3 km kalau lagi sedikit bahan bakarnya. Apalagi pakai aplikasi. Waduh, kita kan sudah lihat contoh kasus memakai aplikasi Peduli Lindungi misalnya kan, itu antrian di mal-mal dan pusat perbelanjaan, antrian di pintu masuk. Nah, inilah yang kemudian kami khawatirkan berdasarkan suara dari emak-emak di bawah ini, di pedesaan. Ya, bagaimana? Langsung ditanggapi, Bang Irto. Ya, baik, terima kasih masukannya Bang Yeri. Jadi kalau tadi pertanyaan ini bisa kontraproduktif, kita coba minimalisir proses pendaftarannya, kita buat simple. Kalau tidak punya handphone, tidak punya laptop, tidak bisa pergi ke warnet misalnya untuk mengisi, kita juga menyiapkan beberapa klinik ya di SPBU tempat dia mengisi, nanti bisa dibantu ya di beberapa titik, nanti kita siapkan untuk mendaftar. Nanti untuk barcode-nya atau QR code-nya bisa dia bawa, kalau udah dikonfirmasi dia bisa pegang itu semacam STNK-nya, jadi kemanapun dia pergi itu bisa bisa ditunjukkan. Dan sekali lagi kami tegaskan, saat ini yang Pertalite ini kita khususkan untuk kendaraan roda 4. Jadi untuk roda 2 nih yang ditampilkan saat ini belum diikut sertakan dalam pendaftaran, karena mungkin itu yang disampaikan Bang Yeri tadi, yang banyak teriak nih pada pengguna motor. Tapi kita saat ini kita fokuskan dulu untuk kendaraan yang roda 4, Bang Yeri. Soal antrian panjang tadi sudah dipikirkan tidak? Karena harus mengantri panjang-panjang, mereka harus sumbangkan waktu yang begitu lama juga di sana kan, Bang Irto nantinya? Prosesnya sebenarnya tidak akan begitu lama. Ketika mendengar QR code, itu edisi kita membaca hanya satu pencetan saja. Nanti ada beberapa pilihan mengisi berapa liter, sama seperti prosesnya dengan saat ini. Dan untuk yang solar sebenarnya sudah dilaksanakan juga proses pengisian daftar nomor telepon pengisinya, nomor polisinya, itu sudah berjalan sebenarnya, tapi secara manual. Dengan sistem ini kita akan digitalisasikan semua proses itu, sehingga kita benar-benar tahu siapa saja konsumen BBM subsidi, bisa kita track. Demikian. Gimana Bang Yeri? Begini, kembali ke pertanyaan awal dari Bung Bram tadi, kalau bisa mudah kenapa harus dipersulit sih? Nah, kami mengusulkan bikin klasifikasi aja, itu kan tidak sulit-sulit amat. Misalnya, yang berhak untuk mendapatkan BBM bersubsidi baik Pertalite maupun solar bersubsidi itu terbatas pada kendaraan pribadi di bawah 1200 cc. Kan itu langsung kelihatan di bawah 1200 cc ini boleh nih masuk ke jalur Pertalite bersubsidi. Lalu angkutan kota, angkutan niaga, truk yang angkutan bahan pangan. Nah, ini saya kira lebih memudahkan.
jika dilakukan dibanding dengan memakai semacam aplikasi tadi, saya tidak terbayang begini. Itu yang di desa di ujung banget di daerah Jawa Tengah, di daerah Jawa Barat, apalagi di Sulawesi Utara yang di sudut-sudut, ya kan? Yang, kampungnya Bang Giri itu ya. HP-nya aja HP jadul gitu. Waduh, memberatkan buat mereka. Ya. Gitu. Baik, itu sebagai masukan. Saya pikir yang namanya sosialisasi dan uji coba harus banyak mendengarkan masukan, harus mau membuka diskusi, tapi kita akan lihat bagaimana praktiknya. Terima kasih Bang Irto, terima kasih Bang Giri sudah bergabung bersama kami dan berdiskusi mengenai aturan baru yang ditetapkan oleh Pertamina. Pemirsa, aksi menghadang truk demi konten kembali terjadi. Kali ini sekelompok remaja belasan tahun menghadang truk yang sedang melintas dalam kecepatan tinggi. Dari rekaman video amatir yang diabadikan oleh warga dan viral di media sosial, sekelompok anak remaja belasan tahun ini menghadang truk yang sedang melintas di Jalan Ahmad Yani, Kayuringin, Bekasi, Jawa Barat. Ironisnya, aksi para remaja ini hanya untuk membuat konten di media sosial. Warga sekitar kerap mengusir remaja yang menghadang truk. Namun tak lama kemudian, para remaja ini kembali muncul dengan aksi berbahaya mereka. Risih lah. Kita kan ngeri, bukan masalahnya bukan apa, satu kesian supir, nggak teman mau, ya kan? Supir lagi naik jalan dari stop. Nah, kalau ada risikonya kan supir masalahnya. Ya nggak mungkin supir nggak salah, pasti salah supir mah. Kalau di lokasi ini emang sering-sering Pak kalau ngeliat anak-anak kayak gitu ngadang? Kalau sering sih enggak, cuma kadang-kadang suka ada gitu aja. Kalau sering sih tiap hari enggak. Kalau sewaktu-waktu suka ada gitu. Tak hari apa, tak kapan, tak malam. Misalnya kalau malam jam 7 udah pulang. Kalau malam ke malam saya nggak ngerti dah kalau malamnya mah. Warga berharap polisi segera menindak para pengadang truk di kawasan Bekasi. Pasalnya, selain membahayakan pelaku, aksi ini juga membahayakan pengendara yang melintas. Dengan menghalau bulldozer, ratusan warga berunjuk rasa menolak konversi perkebunan teh menjadi perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Sidamani, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Warga menilai perkebunan sawit kerap memicu banjir dan bencana lainnya. Puluhan warga menghalau alat berat yang sedang mengeruk tanah di areal perkebunan PT PN4 Kebun Teh Bah Butong. Nantinya, di lokasi ini akan dikonversi dari tanaman teh menjadi tanaman sawit. Namun, konversi itu mendapat protes dari warga. Apabila 3 kali 24 jam, alat berat tidak keluar, saya bakar. Selain menghalau bulldozer, warga yang tergabung dalam perkumpulan Parsidamani ini juga menggelar protes dan memblokir jalan masuk menuju kantor dan pabrik yang masih beroperasi mengolah teh. Terima kasih. Tidak ada sejarahnya di daerah dingin itu ditanam sawit. Ya, kenapa? Kadar minyaknya itu berkurang. Dia tumbuh, tapi kadar minyak berkurang. Ya, justru itu yang membuat merugi semua perusahaan BUMN. Warga juga menilai tanaman sawit berdampak buruk bagi masyarakat karena kerap memicu bencana banjir. Masa mengancam akan membakar bulldozer jika pengerukan tanaman teh tetap berlanjut. Minyak goreng curah masih mahal, lantas bagaimana cara Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatasinya? Usai jeda berikut, kami akan hadirkan belak-belakan Mendak Zulkifli Hasan. Akan kami hadirkan bersama dengan rekan kami, Nawayogi Kusuma. Saat lagi.